Dilok. Sok, ini sabaraha sok eta dashboard. Ini lihat kalau dijajarin di luar ngambil space banget. Selamat datang di video Go. Di sini sudah ada sebuah mobil Jeep dengan kode series JK, tapi mobil Jeep ini bukan mobil Jeep biasa karena engine-nya sudah diganti menggunakan Hemi Supercharged 6,2 liter. Tapi tetap ada tapinya, ada alasan mengapa mobil ini ada di sini, yaitu karena semua ususnya terburai. Kalian bisa lihat di sini di dashboardnya sudah lepas, kabelnya berantakan seperti ini. Kalau lihat belakangnya nih, nah lihat semua ini dalamnya udah mobil ini udah kayak gudang. So saya Fauzi, video ini saya akan menunjukkan proses yang sebenarnya kita lakukan selama berbulan-bulan. Kita akan kemas dalam waktu under 20 menit, yaitu kita akan coba ngebangkitin kembali lagi mobil JK dengan mesin Hemi Supercharged 6,2 liter V8. Nah, sebelum kita mulai projectnya, kita bakal absen semua barang-barang yang ada di dalam JK ini. Aku masih nggak tahu, masih bingung ini harus mulai dari mana ya. Kalian bisa lihat di sini, dashboardnya nggak nempel, bukan nggak ada. Dashboardnya nggak nempel. Semua wiring yang di bawah dashboard ini berantakan. Ini entah wiring apa ini, kayaknya wiring transmission control unit yang baru. Terus, aduh. Apa coba di bahan apa Ki? Open filternya bagus buat ditap ini. Open filternya apa ini? Open filter? Mopar. Nah, buat ditap kamu mah mewah teuing. Ya. Mewah teuing. Simpan. Kayaknya malah air filternya daripada mobilnya. Iya, udah mewah teuing, coy. Apa lagi ya? Nih ada power braid, dusen doang, tapi ada apa di situ? Coba kalau kita putar dingin nggak ya? Coba. Kali dingin. Coba ya. Coba ini. Temperaturnya kurangin biar nggak terlalu panas. Udah 16. Anginnya kecilin, di sini terlalu banyak angin. Kecilin ya, Angin kecilin, mati. Kecil nggak? Nggak ngaruh, coy. Terus nggak nyolok kali, terus habis baterainya, coy. Oh, ini arahnya. Coba ke kaki gimana? Ada. Memburi kakinya. Itu rumah nih? Enggak. Ini apa ini? Hazard nyala nggak? Azat enggak, belum nyala. Oh, ini apa spion, namanya? coy, spion. Push AC. Oh, AC-nya belum pencet, pansan panas. Oh iya. Absen, Farhan dia absen. Dijarin mulai dari depan. Nah, di bagian sebelah kiri penumpang ada isinya Q8 oil. Ya, ini oli transmisi, oli matic. Sini ada Haltech IO expander, tapi boxnya doang ya, nggak ada isinya. Orisinilnya kayaknya nih. Orisinilnya simpen dulu. Ini ada manual book painless wire harness, tapi nggak ada produknya. Ini ada wideband controller, dual wideband controller, yang entah mengapa banyak banget ini. Pokoknya ini ususnya semua terburai. Coy. Ini sengaja tapi aku buka dulu karena mau nge-tag video. Kedua, kalau gelap, sumpek, lembab, ini kayak gudang banget nih mobil dalamannya. Jadi kita buka dulu supaya aura-auranya keluar. Nah, ini juga ada kabel Haltech Elite 2500. Sudah terpasang ternyata wiring harnessnya. Nah, ini fuse and relay Haltechnya. Ini udah terpasang ya. Kenapa mobilnya nggak hidup-hidup? Oke, kita geser ke belakang. Masya Allah, ini ada dashboard, speaker, apalagi ya? Nah, pokoknya banyak banget. Yuk Farhan, keluarin. Siapa yang mau? Coba, kamu daripada nggak ada guna videoin aku pegang. Niat aku sini bongkar mesin anjir, bukan gini-gini. Yuk turunin yuk. Sok, turunin dashboardnya, dashboard. Nah, dashboard absen nanti ya, jajarin yang rapi, absen. Ini apa nih? Absen. Ini apa ini? Nggak tahu, jajarin aja dulu. Ini apa ya? Radiator. Oh, oil cooler, transmission oil cooler. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ada apa denganmu, Bung? Bongkar air mas, semua orang juga bisa. Hah? Ada apa ya dalamnya? Wah. Lumayan nih. Nabung, simpen dulu di sini. Nabung ya. Ada bekas oli transmisi tumpah lagi. Apa itu? Hapal. Jajarin hapal. Kolongnya ada apa nih? Dokumen. Ini oli apa? Tuh, bakonya tumpah tuh. Ya karpetnya turunin aja. Oh iya bener. Nah, sana belum nih. Masih banyak yang kecil. Nih, selang sipir cas. Apa ini? Oh, center console guys. Center console. Berat. Aku nemu uang buat apa? Nih dokumen-dokumen gini mah kembali satu tempat ya Farhan ya. Mungkin dalam satu dus gitu. Dokumen-dokumen kayak gini.
Basah. Anjing, apa ya? Ih. Basah karpetnya juga ya? Ya tuh. Kayak bekas bocor mungkin. Cam safe position sensor. Wah, cek apa ini? Wah, kuat kamu angkatnya, Ki. Dong. Wih, dan Oli. oli. Nih, eco orisinalnya nih. Lagi nih depan nih masih banyak nih. Kamu potong-potong aja. Jangan ini mah. Ini mah udah nempel lagi. Nah, ini baut-baut bekas yang gular-gulir di driver side masukin ke dalam satu plastik. Silau. Nah, masukin dalam satu plastik. Jadi tulisin baut gular-gulir driver. Ya, bener ya Farhan ya? Sip. Ya, oke. Masukin semua Farhan. Paling nanti kita bingung masanya gimana. Saya bukan kita yang bongkar. Ya ampun, ya Rahman, ya Rohim. Bisa kamu kerjain asli anjir. Bismillah aja Nggi ya. Bismillah ya. Ini. Terus fungsi-fungsi dashboard segala macam kan harus fungsi kan? Iya atuh. Dengan kabel yang udah ada. Yang di sini juga masih ada nih. Masih ada nih. Kamu dapat dari mana nih? Dari tengah. Bikin lagi. Baut gular-gulir center gitu. Tengah-tengah ini pasti ada baut. Pokoknya yang ada baut, misalkan kamu nemu ini apa tulisannya? Center side. Oke, center. Mau baut di tengah-tengah kayak gini masukin ke dalam situ. Terus nemu baut nih di passenger nih, masukin ke dalam baut juga passenger kayak gini juga masukin ke dalam passenger. Nanti bikin lagi passenger side, oke? Nih. Itu mah apa? Itu passenger. Ini passenger. Ini yang di mana? Ini yang center nih. Ini. Satu. Coba ada lagi enggak? Coba. Jadi yang ada di tengah-tengah kita masukin ke tengah-tengah biar nggak pada berantem nantinya. Diloak. Sok, ini sabaraha sok eta dashboard. Ini dashboard Ayla kan? Dashboard Ayla sama kisi-kisi AC masih lengkap mulus. Ini bukan Ayla, iya Ayla juga ada Brio ya. Brio. Nah, sekarang ini sudah kosong, udah tidak ada barang-barang aneh di dalamnya. Kalian bisa lihat sini, walaupun nih kabel-kabel nggak kita keluarin karena memang sudah nempel ke transmisi. Nah, yang di bagian belakangnya nih yang kelihatan banget mah. Beuh, kan? Sekarang udah kayak mobil, bukan kayak gudang lagi. Paling belakang juga udah kosong ya. Oke, di mobilnya kosong. Tapi lihat nih, wah, ini semua barang-barang kalau dijajarin di luar seperti ini udah mirip-mirip kayak parung. Bang, dashboard berapa bang? Yang dashboard Brio ambil aja. Yang ini yang Brio ambil aja. Ini center kosor Ayla ini, yang kompor ini, buat AC. Berapa itu? Harga Ayla lah. Harga Ayla, oh ini mahal ya. Ini lihat kalau dijajarin di luar ngambil space banget. Jadi makanya disimpan di dalam mobil. Tapi kalau misalnya kita simpan dalam mobil, tempat kerja kita bakal berkurang. Nah, jadi ini bakal kita simpan di mana ya? Nggak tahu, kita beli keranjang dulu deh. Yang penting barang-barang ini nggak kita masukin lagi di mobil kalau misalnya mau dikerjain, supaya kerjanya bener, nggak sempit atau nggak berantakan sama barang-barang yang memang tidak diperlukan atau tidak berkaitan. Kalau kalian penasaran di sini ada apa aja, di sini ada dashboard mainframe-nya. Ini ada yang dashboard atas kanan, ini yang depan kiri yang passenger side. Ini center console bagian topnya. Itu ada center console-nya bagian yang belakangnya. Ini ada sun visor, ada apa ini? Top console nih kayaknya bagian atas nih. Bagian atas nih, tapi aku juga nggak tahu. Ini buat AC. Itu kayaknya ini power audio ini. Power audio. Mang, ini berapa, Bang? Ambil aja. Ambil aja. Nah, apa ini kan di Dubai. Speedometer juga ada di sini nih. Oh, awas, hati-hati. Ini speedometer originalnya. Dibungkus rapi ya. Jadi untuk dashboard ini kelihatannya lengkap. Nah, dari selain itu juga ada pernak-pernik lainnya. Ini ada kayaknya oil cooler untuk transmisi lengkap dengan fan-nya. Di sini ada air filter. Situ ada dus-dus yang entah dus apa. Selain itu, ini ada banyak selang entah selang apa, pokoknya ini selang rem, ini selang air, ini iron fitting, ini ada pompa wiper, terus ada remote untuk winch. Sini ada oli. Ini ada dus Haltech, ya, dus Haltech. Expander box, ini ada dus Haltech Elite 2 setengki. Ini ada Procal buat kalibrasi, tapi ini cuma ada dusnya doang. Ini ada dus belakangnya nih. Di sini ada pernak-pernik lainnya, jumper, terus head unit aslinya nih. ARB dan lain-lain, pokoknya banyak banget. Dan ini terakhir yang paling terpenting nih. Ini adalah eco orisinil dari engine 3000 cc dieselnya. Ya, diesel mungkin ya, aku nggak tahu dia mesinnya apa. 3000 cc. Nah, tapi kita nggak akan pakai eco aslinya karena di sini sudah ada eco Haltech Elite 2500
bersamaan dengan digital dashnya. Ini IC7 Elite. Nah ini Haltech IC7, ini buat gamebot di dalamnya. Jadi kalian bisa nonton film atau nonton apapun di layar ini. Untuk bagian transmission kontrolnya sebenarnya bisa dikontrol pakai Elite 2,5 ini. Tapi entah mengapa di dalam gudang JK ini sudah ada TCI atau Easy TCU transmission dari Fast. Nah ini adalah transmission controller untuk transmisi 4L60. Nah, kenapa 4L60? Karena JK ini transmisinya sudah di-swap menggunakan transmisi 4L60. Jadi di dalamnya ada gamebot lainnya, gamebot dan gamebot. Pokoknya di mobil ini banyak banget layarnya. Jadi semoga kita bisa ngidupin lagi si JK ini menggunakan Haltech atau menggunakan part-part komponen yang sudah ada tanpa harus beli lagi partnya. Tapi yang pasti kita harus bongkar dulu semua wiringnya supaya rapih, bersih dan benar sesuai dengan arah dan tujuannya hidup masing-masing, nggak kayak hidup kalian. Untuk bagian mesinnya, originalnya mobil ini menggunakan engine yang 3000 cc diesel, tapi ini sudah di-swap menggunakan Hemi 6,2 liter, supercharged menggunakan Whipple. Pokoknya untuk bagian engine ini secara mekanikal ini sudah enak banget harusnya ya, sudah 700 HP-an atau 600 wheel horsepower. Kalian bisa lihat di sini, ini untuk supercharge sudah pakai Whipple, kemudian ini juga sudah Whipple, di depan juga beltnya juga atau si pulinya sudah menggunakan Whipple. Nah, bagian coilnya di sini sudah pakai MSD yang coil on plug untuk mesin ini. Selain itu juga untuk wiring engine-nya ini sudah nempel yang Haltech, tapi nanti bakal kita bongkar lagi di part 2 ya. Jadi aku ingin memastikan semua wiringnya oke, benar sesuai dengan tujuannya masing-masing, dan banyak banget kabel-kabel yang bergelantungan nih. Contohnya ini kabel, entah kabel apa bergelantungan. Kemudian ini fuse box yang originalnya masih banyak isinya. Sini aki juga nggak ada akinya ya, ada kabel juga bergelantungan di sana. Sebelah sini juga ada kabel. Nah ini ada kabel lagi nih bergelantungan nih, entah kabel apa ya. Ini ada ABS-nya. Semoga kita bisa hidupin lagi ABS-nya. Dan nggak lupa juga ini sudah drive by wire 90 mili, si throttle bodinya pakai BBK. Nih enak banget, gede. Di bagian depan juga sudah ada oil cooler untuk transmisi, kemudian ada AC dan ada radiatornya yang sudah pakai aluminium. Nah, sedangkan untuk kaki-kakinya kalian lihat di sini bannya kecil banget. Karena kenapa pakai ban segede gini? Soalnya waktu pas mau naik towing, kalau pakai ban yang originalnya yang ini nggak masuk di towingnya alias terlalu lebar. Jadi kalau pakai ban 40 ini si bannya ada di sini lah kurang lebih lah. Jadi nggak bisa masuk ke towing, akhirnya diganti pakai ban yang originalnya yang lebih kecil. Tapi ada poin lebihnya juga. Jadi karena mobil ini tidak bernyawa, tidak mesinnya nggak hidup, jadi didorong-dorong jauh lebih ringan kalau pakai ban yang kecil seperti ini. Untuk suspensinya di sini dia sudah pakai King yang long travel. Jadi kalau lagi diem gini dia travelnya pendek, tapi dia bisa stretching panjang banget. Ditambah lagi dengan armnya dari Teraflex. Jadi ini memang udah bisa untuk kalian yang mobil-mobil kayak gini nih. Bagian depannya sudah pakai bypassnya 2 yang nempel dengan oilnya dan nempel dengan shock breakernya. Selain itu juga untuk steeringnya, karena pakai ban gede itu berat, jadi ada tambahan untuk power steeringnya menggunakan hidrolik. Sedangkan untuk gardannya sudah diganti menggunakan Dynatrack. Aku belum terlalu paham dengan gardan Dynatrack ini, tapi yang pasti dia lebih kuat untuk nahan torsi dari mesin 6,2 Hemi ini. Jadi untuk bagian kaki-kaki ini sudah bisa dibilang hampir full spec ya. Udah Teraflex, shock breaker sudah pakai King, gardan sudah pakai Dynatrack, steering system sudah pakai PSG. Nah untuk transmisinya ini sudah diganti menggunakan transmisi 4L60 dari, kalau nggak salah mesinnya mesin V8 yang LQ ya. Sedangkan untuk transfer case-nya nih kayaknya masih pakai yang original, tapi aku juga kurang paham. Tapi yang pasti transmisi sudah 4L60, mesin sudah pakai Hemi 6,2 yang supercharged dengan blok oren. Kalian tahu tuh blok oren dari mana ya? Coba kalian googling deh, Hemi supercharged oren block. Nah ini juga ada semacam pompa, aku nggak tahu pompa apa. Nanti kita bakal jelasin di bagian part 2 atau part 3 ya. Jadi pas satu ini kita hanya baru ngeberesin barang-barang yang numpuk di dalam mobil supaya walking areanya lebih enak, lebih nyaman. Karena kalau misalnya walking areanya berantakan, udah main di dalam kepala berantakan, lihat tempat kerjanya berantakan, makin berantakan juga hasilnya. Jadi kita bakal lanjut di part 2, yaitu kita bakal bongkar semua wiring yang sudah nempel. Kita bakal cek wiringnya, dan semoga kita bisa nemuin masalah yang bikin mobil ini nggak hidup-hidup. Untuk data follow Instagram BJBD. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, karena aku bakal respon lebih cepat.